warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku, sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Siapa yang bisa pimpin doa? Iya, ini. Ya, dipimpin sama Hilal. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang luas. Amin. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen. Dengarkan namanya ya. Ibu. Ya. Islam, Ada Nila, Bu. Rahman, Ada Bu. Manda, Bu. Irsan, Ada Bu. Selvi Megawati, Ada Bu. Selvi, Bu. Ilal, Ada Bu. Farel, Ada Bu. Muhammad Ali, Ada Bu. Sarah. Ada Bu. Ya itu jadi anak-anakku semua hadir pada hari ini untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Nah, sekarang materi kita pada hari ini adalah tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, pembelajaran 3. Ya, bagus sekali. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui tayangan bacaan pada PowerPoint, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan menggunakan bahasa lisan. Ya, kemudian adalah melalui penugasan siswa dapat menuliskan hasil pengamatan lingkungan tidak sehat dengan menggunakan ejaan yang tepat. Nah, kemudian siswa dapat membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan secara benar. Kemudian dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut dengan benar. Ya. Nah, sekarang langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anakku sebentar akan melakukan diskusi kelompok. Ya, kemudian setelah itu anak-anakku perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kemudian anak-anakku juga sebentar akan membuat gelang yang terbuat dari manik-manik. Iya, terbuat dari manik-manik. Kemudian terakhir adalah menyelesaikan soal evaluasi. Nah, sekarang kita bersama-sama menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu, nak. Berdiri dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah
tempat umum. Nah, kalau dari sekolah kita, apakah ada pasar yang dekat dari sini? Ada. Pasar apa? Pasar Lamboca. Siapa yang pernah ke pasar Lamboca? Saya. Oh, semuanya pernah berkunjung ke pasar Lamboca. Iya. Kalau ke pasar Lamboca, apa yang kita beli? Yang banyak sekali. Jadi kalau misalnya anak-anakku mau beli baju, bisa datang ke pasar Lamboca. Iya. Ya, jadi kalau sering berkunjung ke sana ke pasar Lamboca berarti tahu keadaan pasarnya. Apakah pasarnya itu bersih atau kotor? Kotor. Apa alasannya? Siapa yang bisa membersihkan? Iya. Banyak sampah berserakan. Banyak sampah berserakan. Apa lagi? Ya, Desa. Banyak kotor. Banyak kotor. Nah, banyak. Iya. Apa lagi? Bagus sekali. Hah? Selokan tersumbat. Tepuk tangan. Bagus sekali. Apa lagi? Airnya tergenang. Apa lagi? Iya, bau. Itu adalah ciri-cirinya kalau pasar itu kotor, tidak sehat. Nah, sekarang diperhatikan di sini ada teks percakapan antara siapa ini? Dayu dan Ibu. Ada Dayu dan Ibu. Siapa yang bisa membacakan teks percakapan di atas? Saya. Ya, silakan Selvi. Tunggu dulu. Jadi ada yang berperan sebagai ibu dan ada yang berperan sebagai Dayu. Selvi sebagai Dayu. Siapa lagi sebagai ibu? Ya, bisa. Jadi Dayu, Selvi, ya. Kemudian ibu, ya, Manda. Silakan. Dayu, baik Dayu dulu. Mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk pasar jadi kotor dan bau? Betul, Nak. Bu. Iya. Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal, pada kulit. Seharusnya kita peduli pada lingkungan. Iya, itu tadi sudah dibacakan teman percakapan Dayu dan Ibu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apa yang dibicarakan dalam teks percakapan ini? Tentang apa? Sampah dan Apa? Kebersihan. Apa lagi? Apa? Iya, banyak sampah berserakan di pasar. Nah, kalau misalnya anak-anakku berkunjung ke pasar, kemudian melihat ada yang membuang sampah sembarangan, apa yang anak-anakku akan lakukan? Menyarankan. Apa itu? Menyarankan. Iya, apa lagi? Bagus, apa lagi? Diambil sampahnya. Bagus lagi, bagus. Apa lagi? Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Masih semangat? Kalau begitu Ibu mau lihat semangatnya dulu. Berdiri semua. Nah, kita akan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Bagus sekali. Silakan duduk kembali, Nak. Ya. Jadi kita harus tetap bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran kita. Iya, sekarang. Nah, di sini ada makna kata. Nah, di sini ada teka-teki silang yang akan kita isi sesuai dengan di sini ada ternoda dan kotor. Apa itu kalau ternoda dan kotor? Satu mendatar itu ternoda dan kotor. Kira-kira apa itu? Di sini ada 8 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, Islam. Nah, coba apakah benar kita isi? Di sini huruf apa? Di sini apa? Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Kemudian 2 menurun. Berarti ini.
baik. Nah, kemudian 3 menurun. Berarti ini berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Yang lain, yang lain. Iya, Mila. Iya, bagus sekali. Coba, apakah benar di sini? S A K I T. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus sekali. Itulah makna kata dari tercemar, gatal, dan sakit. Nah, di sini ada tempat umum. Ah, jadi ini ada gambar apa? Jalan raya. Kemudian ini apa? Pasar. Ini termasuk tempat umum. Nah, coba kita perhatikan di gambar yang pertama, ada gambar apa itu? Iya, banyak sampah yang dibuang di pinggir jalan. Apakah itu termasuk perbuatan yang bagus? Apakah itu bisa dicontoh? Kita tidak boleh mencontoh hal yang tidak baik, ya. Iya, jadi kalau seperti ini ya tidak boleh ya kita lakukan, membuang saja sampahnya sembarang tempat. Ya, kemudian pada gambar yang kedua ini gambar apa? Pasar, bagus. Nah, kalau di sini apakah ini termasuk pasar yang sehat atau tidak? Kenapa? Iya, banyak sampah, banyak sekali sampah yang menumpuk di sini. Nah, kalau seperti ini bisa menyebabkan selokan akan tersumbat, dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Pasti semua menutup apa? Hidung. Pasti semua menutup hidung. Iya. Masa kalau ada yang bawa telinga ditutup? Terus tidak ya? Ya, apa yang ditutup kalau ada yang berbau? Hidung. Coba dipegang hidungnya. Oh iya, tahu semua. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ya, jadi Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi anak-anakku akan menyelesaikan ini LKPD-nya, didiskusikan dengan teman kelompok. Ya. Ya, ini. Di sini ada gambar. Gambar apa itu? Ada gambar apa itu? Jadi, anak-anakku di sini silakan didiskusikan. Ini pertanyaan di bawah. Ditulis jawabannya di sini ya. Jadi sini ditulis jawabannya. Ini pertanyaannya. Nah, diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Apa ciri-cirinya? Tulis di sini ya. Ya. Jadi saya gitu. Ya. Diskusi kelompok ya. Sudah selesai? Ya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Untuk memperselesaikan. Diskusi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sampah berterasi. Tuliskan ciri pasar yang tidak sehat sesuai dengan gambar yang ada di atas. Banyak sampah berserakan. Air penggunaan diserapan tersumbat. Bagaimana? Adakah tanggapan dari kelompok yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Assalamualaikum
berserakan, kotor, selokan tersumbat, air tergenang. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perwakilan dari tiap kelompok sudah tampil ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang di sini biasanya kalau kita mau beli manik-manik itu belinya di mana? Pasar. Nah, beli di pasar ya. Ya, jadi sekarang kita akan membuat dari manik-manik. Nah, coba dilihat di sini. Kira-kira apa saja yang kerajinan yang bisa kita buat? Bahannya itu dari manik-manik. Yang pertama ini apa? Gambar apa? Lalu, kalau ini gambar apa? Kalau ini yang mengentusi ini apa? Ini apa? Dos ya? Ya, yang biasa di sini untuk kudung, jilbab. Nah, kemudian ini adalah tempat tisu. Ya, tempat tisu itu bisa dihiasi dengan manik-manik. Nah, alat yang kita gunakan untuk membuat gelang dari manik-manik itu apa saja? Ada kita menggunakan benang, apalagi? Manik-manik, apalagi? Gunting, ya? Ya, itu bahan yang kita gunakan sebentar untuk membuat manik-manik. Ya, jadi di sini Ibu sudah siapkan alat dan bahan untuk membuat manik-manik. Ya, jadi tiap kelompok alat dan bahannya sudah ada. Jadi langkah-langkahnya adalah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya jadi ini dimasukkan ke tali, ya, seperti ini ya. Ya, jadi bersama, silakan. Ya. Nah, supaya cepat, ada yang ujung sini, ada yang di sana, kasih masuk. Nih. Diselang-seling ya. Jadi diselang-seling, Dik. Jangan. Nah, ini bisa juga dimasukkan. Di mana ini, Bu? Masukkan saja. Belum? Ini sudah bisa barangkali. Bisa diikat. Ikat nih kalau bisa. Kan dibilang. Warna putih juga. Kau warna pink juga. Belum muat itu? Coba dites di lengannya temanmu. Kalau sudah bisa, sudah bisa. Ya, diikat kalau sudah.
dan titik sudut. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sisi? Nah, coba diperhatikan. Sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dan bagian dalam dari bangun ruang. Nah, itu yang dimaksud dengan sisi. Iya. Halo. Masih semangat? Nah, sekarang, sisi. Jadi sisi itu adalah daerah yang membatasi bagian luar dan bagian dalam. Nah, coba kalau kita perhatikan ini, kertas ini, bagian luar dan bagian dalam. Siapa yang bisa ke depan menunjukkan bagian luar dan bagian dalam dari kertas ini? Yang mana? Ya. Ya. Ya, yang mana bagian luar? Bagian dalamnya? Iya. Jadi, tepuk tangan untuk Mila dulu. Iya, bagus sekali. Sudah? Ya, boleh. Ya, jadi sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dan bagian dalam. Berarti ini termasuk sisi. Ya. Kemudian rusuk. Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang garis yang berupa garis. Nah, rusuk adalah perpotongan dua garis. Berarti ini dengan ini. Berarti ini yang termasuk rusuknya. Ini termasuk rusuk. Ya? Iya. Nah, rusuk. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan dari tiga buah rusuk. Perpotongan tiga buah rusuk. Nah, yang mana itu? Ini kan, ini rusuknya. Kemudian ini lagi, berarti titik sudutnya berada di sini. Mengerti? Nah, sekarang di sini ada bangun ruang. Ya, bangun ruang. Ini bangun ruang apa ini? Balok, ya. Ini bangun ruang balok. Nah, sesuai dengan penjelasan dari itu tadi, siapa yang bisa menunjukkan sisi dari balok ini? Ya, silakan. Pegang. Yang mana sisinya? Lihat. Coba diperhatikan temannya. Iya. Iya. Jadi, sudah benar? Tepuk tangan dulu. Jadi ada berapa sisinya? Coba kita hitung sama-sama. Bagian atas dengan bagian bawah dulu ya. Nah, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti balok itu mempunyai berapa sisi? Nah, kemudian rusuknya. Nah, yang mana rusuk di sini? Ini. Kemudian yang mana lagi? Nah, siapa yang bisa tunjukkan di depan? Reza dulu. Ya. Ya, coba diperhatikan temannya, dia bakal menunjukkan rusuknya dari bangun ruang balok. Iya, bagus sekali. Coba dihitung, ada berapa? Ada berapa rusuknya? Anak tadi beri, coba sama-sama. Nah, kita sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa rusuknya? 12. Bagus sekali. Nah, sekarang titik sudut. Islam. Titik sudutnya. Nah, yang mana titik sudut? Pegang sendiri. Nah, coba diperhatikan temannya. Bagaimana? Benar? Itu sama-sama ada berapa titik sudut yang dimiliki oleh balok? Nah, coba.
Jadi kan Ibu sudah menjelaskan yang mana itu sisi, yang mana rusuk, dan yang mana titik sudut. Nah sekarang Ibu mau lihat apakah anak-anakku sudah memahami atau belum. Nah di sini teman-teman akan berlomba untuk menunjukkan sisi dari ruangan kelas kita. Sudah mengerti? Nah, jadi temannya yang lain diperhatikan yang mana yang lebih dulu untuk memegang yang mana sisi dari ruang kelas kita. Sudah mengerti? Sudah? Jadi di antara temannya yang lain diperhatikan siapa yang pertama pegang sisi dari ruang kelas kita. 1, 2, 3. Bagaimana? Coba diperhatikan dulu. Apakah yang dipegang oleh temannya sudah benar atau belum? Tidak. Siapa yang benar? Isra sama Isra dengan Reza. Kalau Alif apa yang dipegang? Rusuk. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Ya sudah. Yang lain lagi? Siapa lagi? Iya, Aisyah. Aisyah. Apa? Dengan Selvi. Selvi. Nah, iya. Nah, tadi sudah ada temannya yang tampil ke depan untuk menunjukkan sisi dari ruang kelas kita. Nah, siapa? Coba diperhatikan yang benar dengan yang cepat, ya? Ya. Nah, sekarang Ibu mau anak-anakku yang tampil di depan ini menunjukkan yang mana rusuk dari ruang kelas kita. 1, 2, 3 ya. Bagaimana? Siapa yang pertama pegang? Aisyah. Kemudian baru siapa? Selvi. Baru? Rahma. Benar semua? Ya. Kemudian titik sudut. Yang mana di sini? Di ruangan kita. Yang mana? Ini. Yang mana lagi? Di atas. Yang mana lagi? Iya. Yang mana lagi? Iya. Jadi anak-anakku sudah mengerti yang mana itu titik sudut, yang mana sisi, dan yang mana rusuk. Bagus sekali. Nah ini ada kubus ya. Nah di sini kalau kubus itu banyak rusuknya ada 12. Kemudian pada sisinya ada 6. Kemudian pada titik sudut ada 8. Ya. Nah sekarang kita akan mengelompokkan bangunan berdasarkan juga sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah kalau gambar yang pertama ada gambar apa? Balok. Ada berapa sisinya? Kalau misalnya dia banyak sisinya ada 12, banyak rusuknya, banyak rusuk 12, banyak sisi 6, kemudian banyak titik sudut 8, berarti ini masuk di sini. Ya? Kemudian kalau misalnya banyak rusuknya ada 9, banyak sisi ada 5, kemudian banyak titik sudut ada 6, berarti dia dimasukkan di sini. Sudah mengerti? Iya. Nah, sampai di sini ada anak-anak yang mau bertanya? Tidak. Sudah mengerti? Tidak. Nah, di sini. Jadi untuk menambah wawasan anak-anakku bisa mencari di YouTube alamat ini. Bisa ditulis, ini alamat untuk menambah wawasan anakku. Buka YouTube, bagaimana cara membuat kerajinan atau hiasan dari manik-manik, ya. Kemudian di alamat ini nanti kan diklik ini, ditindis, baru
hiasan dari manik-manik. Ya? Ya, bisa dibuka di YouTube untuk menambah ilmu. Anak-anakku semua bisa mencari di YouTube. Ya, bisa buka-buka di HP orang tuanya kalau ada. Ya? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal evaluasi. Kalau anak-anakku tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham ya? Sudah paham semua? Halo? Ya. Jadi sudah paham? Atau ada yang mau bertanya dulu? Nah. Ya, jadi anak-anakku sudah menyelesaikan soal evaluasinya. Alhamdulillah, anak-anakku semua sudah mencapai nilai KKM. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi apa saja yang kita pelajari hari ini, nak? Tentang apa? Kebersihan tempat umum. Kebersihan di tempat umum. Ya, tempat yang tidak bersih, yang tidak sehat. Apa lagi? Apa? Nah, apa lagi? Bangun datar atau bangun ruang? Iya, bangun ruang. Nah, sudah menunjukkan tadi tentang sisi. Apa lagi? Rusuk dan titik sudut. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Kita membuat apa? Membuat gelang dari manik-manik. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajaran kita menyenangkan? Bagus sekali. Ya, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Ya. Nah, sekarang kita bersama-sama dulu membaca doa sesudah belajar. Siapa yang bisa? Irsan. Sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan saya akhiri. Assalamualaikum